Em, Coba bayangkan Anda sedang berada di sebuah stasiun kereta uap zaman dulu. Seperti stasiun-stasiun klasik di era revolusi industri ya. Tepat. Katakanlah stasiun Waterloo di London, mungkin sekitar 1 abad yang lalu. Kereta yang penuh sesak perlahan memasuki peron, dan bahkan sebelum kereta itu benar-benar berhenti berdecit, pintu-pintu kayunya sudah terbuka lebar. Oh, saya bisa membayangkan kekacauannya. Para penumpang pasti sudah bergelantungan di luar, bersiap-siap untuk melompat turun. Benar sekali. Mereka melompat turun ke peron dari kereta yang masih bergerak. Nah, bayangkan pemandangan kacau itu terjadi hari ini di depan mata Anda. Tentu akan ada kepanikan luar biasa. Pastinya. Kalau itu terjadi sekarang, pasti akan langsung viral. Ada perdebatan publik di mana-mana. Ya, dan otoritas terkait pasti akan segera merancang aturan keselamatan baru yang sangat ketat. Mungkin dengan denda yang besar, atau bahkan ancaman penjara untuk melarang praktek berbahaya tersebut. Tapi, coba perhatikan kenyataannya hari ini. Kenyataannya sangat berbeda kan? Sangat. Saat Anda naik kereta komuter modern saat ini, pintu-pintunya terkunci secara otomatis. Pintu itu dikendalikan oleh sistem pusat dan tidak akan terbuka 1 sentimeter pun sampai kereta benar-benar berhenti sempurna. Anda sama sekali tidak bisa melompat meskipun Anda mungkin sedang sangat terburu-buru dan sangat ingin melakukannya. Tepat sekali. Anda bahkan tidak diberikan opsi untuk melanggar. Dan fenomena pintu kereta tadi sebenarnya adalah pintu masuk yang sempurna untuk eksplorasi kita hari ini. Karena keselamatan Anda di stasiun saat ini tidak lagi diatur oleh selembar kertas yang ditempel di dinding. Betul, bukan lagi ancaman denda dari kondektur. Keselamatan Anda diatur oleh desain fisik dari kereta itu sendiri. Lingkungan di sekitar Anda yang mengambil alih peran regulasi tersebut. Anda tidak diberi pilihan untuk patuh atau tidak patuh. Ya, hari ini kita akan membongkar sebuah buku yang jujur saja setelah membacanya membuat cara saya melihat teknologi sehari-hari jadi berubah total. Judulnya Law 3.0, Rules, Regulation, and Technology, karya Roger Brownsworth. Oke, mari kita urai ini. Mari. Kita tidak hanya akan membahas bagaimana teknologi sekadar membantu hukum, kita akan melihat bagaimana teknologi kini perlahan-lahan berubah wujud menjadi hukum itu sendiri. Betul sekali. Misi dari diskusi mendalam kita kali ini adalah untuk membedah sumber materi yang luar biasa ini. Ini bisa menjadi semacam jalan pintas bagi Anda untuk memahami masa depan dari regulasi kita. Dan lebih jauh lagi, masa depan kebebasan kita sebagai manusia. Tepat. Ini bukan tentang pengacara yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengetik dokumen kontrak lebih cepat. Ya, ini adalah pergeseran fundamental yang sedang terjadi tepat di depan mata kita. Kita sedang beralih dari era di mana hukum memberitahu kita apa yang seharusnya kita lakukan, Menuju era di mana teknologi mendikte apa yang secara fisik bisa dan tidak bisa kita lakukan. persis. Untuk benar-benar bisa memahami lompatan ke masa depan ini, kita sepertinya harus mundur sedikit ke belakang. Kita perlu melihat bagaimana sistem hukum ini berevolusi. Brownsworth memulainya dengan apa yang dia sebut sebagai hukum 1.0. Dan penulis memberikan sebuah analogi yang menurut saya sangat visual dan mudah dipahami. Ya, lewat kisah fiktif tentang toko buku independen bernama Bookworld. Toko buku ini adalah jantung dari komunitasnya. Di Bookworld ini, buku-buku disusun dengan sistem klasifikasi tradisional yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Gerak fiksi di sebelah kiri, non-fiksi di kanan. Benar. Lalu ada subkategori klasik yang sudah mapan. Semua orang, dari staf sampai pelanggan langganan, tahu persis di mana letak sebuah buku. Sistem itu berjalan dengan sangat harmonis kan? Sampai akhirnya, pedas, ledakan teknologi modern terjadi. Nah, itu dia masalahnya. Tiba-tiba masuklah kiriman buku-buku baru. Buku tentang bioteknologi, kecerdasan buatan, realitas virtual, kendaraan otonom, dan blockchain. Para staf toko tiba-tiba kebingungan luar biasa. Mereka pasti bertanya-tanya, buku tentang etika kecerdasan buatan ini masuk ke rak mana? Tepat. Apakah masuk ke sains populer, filsafat, hukum, atau bahkan jangan-jangan fiksi ilmiah? Buku-buku baru ini akhirnya berserakan di mana-mana karena kategori rak yang lama tidak lagi muat untuk menampung realitas baru tersebut. Dan ini adalah metafora yang sempurna untuk hukum 1.0. Benar sekali. Hukum 1.0 adalah era di mana para pengacara, hakim, dan akademisi coba mati-matian mencocokkan masalah-masalah teknologi baru ke dalam prinsip-prinsip hukum kuno. Prinsip yang sebenarnya didesain untuk zaman kuda dan kereta bendi.
Pola pikir mencocokkan masalah baru ke laci lama ini memang sangat tertanam kuat di dunia hukum. Ada sebuah anekdot yang sangat terkenal tentang ini. Oh, yang dari konferensi di Chicago itu? Ya, konferensi hukum siber di Chicago pada tahun 1996. Hakim Frank Easterbrook berdiri di mimbar dan berargumen dengan sangat meyakinkan. Dia bilang bahwa membuat mata kuliah atau bidang khusus tentang hukum siber itu sama konyolnya dengan membuat mata kuliah tentang hukum kuda. Hukum kuda? Maksudnya bagaimana? Menurutnya, kita tidak butuh hukum khusus yang mengatur kuda. Kita hanya butuh prinsip umum hukum, seperti hukum kepemilikan, hukum transaksi komersial, dan aturan tentang ganti rugi yang kebetulan diterapkan pada kasus yang melibatkan seekor kuda. Jadi dia berpikir hal yang sama persis berlaku untuk internet dan dunia maya. Tepat sekali, dia merasa kita cukup pakai hukum yang ada saja. Tapi argumen itu ternyata terbukti keliru kan? Karena internet jelas bukan sekedar kuda digital. Sangat keliru. Pola pikir hukum 1.0 ini terbukti usang karena internet dan teknologi modern itu berskala eksponensial. Skalanya sangat berbeda. Ya. Seekor kuda yang lepas kendali mungkin hanya merusak satu pekarangan tetangga, tapi sebuah kode komputer yang lepas kendali bisa meruntuhkan sistem perbankan global dalam hitungan detik. Pendekatan tradisional ini terlalu lambat, terlalu reaktif, dan seringkali sama sekali tidak nyambung dengan realitas teknologi saat ini. Jadi, ketika rak-rak lama hukum 1.0 ini mulai rubuh karena tidak kuat menahan beban teknologi baru, sistem kita akhirnya beralih ke hukum 2.0. Ya, dan hukum 2.0 ini sangat berbeda auranya. Berbeda dengan hukum 1.0 yang sangat peduli pada teori dan keanggunan prinsip hukum kuno, hukum 2.0 ini jauh lebih pragmatis. Fokus utamanya adalah pada kebijakan publik, instrumen regulasi, dan manajemen risiko. Singkatnya, mereka hanya peduli pada apa yang efektif untuk menyelesaikan masalah saat ini. Tepat. Dan contohnya diceritakan dengan sangat baik melalui insiden kekacauan di Bandara Gatwick, London, menjelang liburan Natal tahun 2018. Anda yang mendengarkan pasti ingat berita heboh ini. Saat itu, ada drone tidak dikenal yang terbang mondar-mandir di sekitar landasan pacu. Akibatnya sangat fatal untuk operasional bandara. Sangat fatal. Bandara harus ditutup total selama beberapa hari, ratusan penerbangan dibatalkan, dan puluhan ribu penumpang telantar. Nah, bagaimana pemerintah merespon insiden ini dengan kacamata hukum 2.0? Mereka merancang kebijakan baru? Mereka memperluas zona larangan terbang menjadi 3 mil di sekitar bandara. Benar, dan mereka juga memberikan kepolisian kewenangan serta ancaman hukuman penjara yang lebih berat bagi operator drone yang nakal. Yang sangat menarik di sini adalah, di saat yang sama ketika pemerintah sibuk memperbarui aturan tertulis tersebut, muncul kelompok pemikir lain, para teknokrat. Orang-orang teknologi. Ya, mereka melihat pendekatan hukum 2.0 ini dan berpikir, mengapa kita masih mengandalkan aturan di atas kertas yang jelas-jelas masih bisa dilanggar oleh orang iseng? Mengapa kita harus repot-repot mengerahkan polisi untuk mencari operator drone di semak-semak? Memang terdengar sangat tidak efisien. Tepat. Alih-alih membuat aturan baru, mengapa tidak menggunakan teknologi untuk secara langsung memaksa kepatuhan? Inilah fajar dari munculnya hukum 3.0. Solusinya tidak lagi berupa pasal-pasal, melainkan kode teknis. Berarti memindahkan hukum langsung ke dalam mesinnya itu sendiri. Persis. Misalnya dalam kasus drone tadi, perusahaan pembuat drone diwajibkan untuk menciptakan geofencing atau batasan virtual berbasis GPS. Mereka menanamkan sensor pintar pada perangkat drone itu sendiri. Jadi drone itu punya kesadaran lokasinya sendiri? Ya, jadi jika sebuah drone terbang mendekati area bandara, sistem navigasinya akan otomatis mengambil alih. Sistem menolak perintah dari operator manusia dan secara otomatis memutar arah atau perlahan mendarat ke tanah. Mesinnya sama sekali tidak mengizinkan pelanggaran terjadi. Wow! Dalam hukum 3.0, hukum bukan lagi teks undang-undang yang dihafal pengacara, melainkan berubah menjadi kode teknis dan arsitektur produk yang didesain oleh insinyur perangkat lunak. Benar sekali. Tunggu sebentar. Ini pergeseran yang luar biasa besar. Kita bergeser dari hukum yang berasumsi bahwa Anda punya kebebasan untuk patuh atau tidak patuh menjadi sebuah sistem arsitektur yang merampas kemampuan Anda untuk tidak patuh sama sekali. Iya, esensi dari pilihan itu dicabut. Untuk mengilustrasikan betapa drastisnya pergeseran ini dalam psikologi manusia, buku ini memberikan sebuah kisah fiktif tapi sangat relevan. Kisah tentang klub golf Westways. Kisah kereta golf. Ini contoh yang sangat bagus.
Iya, jadi klub ini membeli beberapa kereta golf baru. Masalah utamanya adalah area rumput hijau di sekitar lubang golf atau yang sering disebut green, itu sangat sensitif dan luar biasa mahal perawatannya. Jika kereta golf dikemudikan di atasnya, rumputnya akan rusak parah. Disinilah penulis memperkenalkan 3 fase pengaturan. Fase pertama adalah hukum 1.0, kan? Tepat. Di fase 1, kita melihat apa yang disebut sebagai register moral atau fase kesadaran moral. Anggota klub yang saling kenal ini sepakat secara informal untuk tidak mengemudikan kereta di atas green. Mereka mematuhinya murni karena rasa saling menghormati dan ikatan komunitas. Dan sistem moral ini memang berhasil? Untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara. Kesepakatan informal sangat bergantung pada norma kelompok. Ketika anggota senior mulai pensiun dan anggota baru yang mungkin lebih cuek berdatangan, norma moral itu perlahan luntur. Kesepakatan pun gagal, Jadi manajemen klub beralih ke fase 2. yaitu register prudensial. Ini pada dasarnya adalah fase ketakutan akan hukuman. Ini adalah wujud murni dari hukum 2.0. Klub membuat aturan resmi yang dicetak besar-besar, menetapkan denda yang mahal, dan meletakkan kamera CCTV di berbagai sudut lapangan. Mereka bahkan mempekerjakan seorang petugas keamanan, sebut saja namanya Joe, untuk mengawasi layar monitor sepanjang hari. Tapi kita sama-sama tahu bagaimana sifat manusia kalau dihadapkan pada aturan pengawasan seperti ini, bukan? Oh, tentu saja. Para anggota klub mulai memetakan blind spot atau sudut-sudut lapangan yang tidak terjangkau kamera, dan yang lebih parah, mereka menyadari bahwa Joe, sang petugas keamanan ini, ternyata sangat mudah diajak kompromi. Ya, cukup belikan Joe beberapa gelas bir di bar klub setelah bermain, dan Joe akan pura-pura tidak melihat ke arah monitor saat mereka melintasi rumput green. Regulasi fase 2 ini ternyata masih bisa diakali oleh niat buruk manusia. Jadi, karena klub sudah sangat frustrasi, tibalah kita di fase 3. Ini adalah perwujudan sejati dari hukum 3.0 atau yang disebut penulis sebagai register kemungkinan, fase kendali teknis mutlak. Apa yang mereka lakukan di fase ini? Klub akhirnya muak dan memodifikasi kereta golf tersebut dengan teknologi geolokasi pintar. Sekarang, jika Anda mencoba mengemudikan kereta terlalu dekat dengan area green, layar di dashboard akan berkedip merah, alarm berbunyi. Dan jika Anda tetap nekat maju, mesin kereta akan mati seketika, roda terkunci secara otomatis, Anda tidak bisa bergerak maju walaupun Anda menginjak pedal gas dalam-dalam. sama sekali tidak bisa bergerak. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perubahannya sangat drastis dan menantang cara kita mendefinisikan diri kita sebagai manusia. Anda yang sedang mendengarkan ini, coba refleksikan kehidupan sehari-hari Anda saat ini. Ya, coba perhatikan sekitar. Berapa banyak dari pilihan yang Anda yakini Anda buat hari ini yang sebenarnya bukan pilihan moral sama sekali, melainkan didikte oleh arsitektur teknis di sekitar Anda? Sama seperti mobil keluaran terbaru yang mesinnya menolak untuk di-starter jika sensor mendeteksi Anda belum memasang sabuk pengaman. Atau aplikasi ponsel yang secara otomatis mengunci layarnya saat mendeteksi Anda sedang bergerak dengan kecepatan mobil. Tapi rasanya ada sesuatu yang mengganjal di sini. Maksud saya, bukankah dari sudut pandang keselamatan publik itu adalah hal yang sangat bagus? Kalau kita bisa mencegah kecelakaan mobil atau mencegah kerusakan bandara tanpa perlu repot-repot menghukum orang setelah kejadiannya, bukankah hukum 3.0 ini adalah bentuk kemajuan yang ideal? Kenapa kita harus khawatir diperlakukan seperti anak kecil yang diawasi sistem? Itu pertanyaan yang krusial. Efisiensi memang janji utama dari hukum 3.0. Semuanya berjalan mulus, tapi apa yang hilang di balik efisiensi itu adalah elemen manusiawi dalam membuat pilihan moral. Pilihan moral, bisa dijelaskan lebih jauh? Pikirkan ini, dalam hukum 1.0 dan 2.0, kepatuhan Anda terhadap aturan menunjukkan sesuatu tentang karakter Anda. Jika Anda berhenti di lampu merah saat jalanan sepi di tengah malam, itu menunjukkan Anda adalah warga yang bertanggung jawab, atau setidaknya Anda rasional dalam menimbang resiko ditilang. Ada ruang moral di sana. Ah, saya paham. Saya memilih untuk patuh walau saya bisa saja melanggar. Tepat. Namun dalam hukum 3.0, kepatuhan Anda tidak lagi menunjukkan bahwa Anda adalah orang baik. Anda tidak mengemudikan kereta golf ke atas rumput bukan karena Anda menghargai lapangan itu, tapi semata-mata karena mesinnya dimatikan. Anda patuh karena Anda tidak punya pilihan lain. Jadi moralitasnya hilang dari tindakan itu. Ya, Anda tidak bisa lagi menunjukkan kebajikan moral, karena ruang untuk memilih melakukan hal yang salah, dan dengan demikian memilih untuk melakukan hal yang benar secara sukarela, telah dihapus sama sekali dari persamaan.
Kita menjadi entitas yang dikendalikan, bukan agen moral yang aktif. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Ketika ruang moral dan pilihan itu dihapus, kebebasan praktis kita ikut terancam. Dan yang menakutkan adalah, ancaman ini seringkali datang tanpa suara, tanpa debat publik di parlemen. Benar. Ia menyelinap masuk melalui desain produk. Brownsworth memberikan satu contoh sederhana, tapi sangat memukul dari stasiun kereta St. Pancras di London. Stasiun ini terkenal karena punya beberapa piano tegak di area tunggu. Piano ini dibiarkan terbuka, bisa dimainkan oleh siapa saja yang lewat. Ini memberikan nyawa dan keunikan pada suasana stasiun. Tapi, bayangkan jika suatu saat ada laporan keluhan masuk. Suara dentingan piano ini mulai mengganggu sebagian penumpang yang ingin tidur atau mungkin mengganggu konsentrasi petugas stasiun yang sedang bekerja. Tentu, jika pihak stasiun menggunakan pola pikir hukum 1.0 atau 2.0, mereka akan merespons melalui jalur birokrasi tradisional. Mereka mungkin akan mencetak papan pengumuman besar yang berisi aturan jam bermain. Misalnya, perhatian, piano hanya boleh dimainkan antara pukul 10 pagi hingga 8 malam. Nah, dalam skenario itu, kebebasan Anda untuk bermain piano masih ada. Kebebasan itu hanya dibatasi oleh aturan tertulis yang bisa Anda baca dan pahami. Tepat. Dan jika Anda melanggarnya, Anda tahu persis apa konsekuensinya. Anda ditegur satpam. Namun, bagaimana jika pihak stasiun menggunakan pendekatan hukum 3.0 untuk menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya sangat sederhana dan efisien. Pada suatu malam, saat stasiun sepi, petugas pemeliharaan datang dan sekedar mengangkut piano-piano tersebut masuk ke dalam gudang. Esok paginya, piano itu hilang. Tanpa ada perdebatan aturan sama sekali. Persis. Secara teknis dan legal, tidak ada satupun pasal hukum, undang-undang tata kota, atau aturan tertulis yang diubah. Jika Anda melihat buku panduan stasiun, Anda masih memiliki hak legal dan kebebasan di atas kertas untuk bermain musik di area publik tersebut. Hukum tidak melarang Anda. Tetapi kebebasan praktis Anda, Apa yang benar-benar bisa Anda wujudkan di dunia nyata? ya, itu telah dilenyapkan secara diam-diam hanya melalui perubahan tata ruang dan fisik dari lingkungan Anda. Itulah bahaya paling tersembunyi dari hukum 3.0. Kita, sebagai masyarakat, seringkali terlalu sibuk memperdebatkan teks hukum, hak-hak kita di atas kertas, kebebasan berpendapat di konstitusi. Sementara arsitektur kehidupan kita sehari-hari diubah secara teknis oleh insinyur, sehingga hak-hak konstitusional tersebut tidak lagi memiliki medium untuk dipraktekkan. Dan ini tidak hanya terjadi di ruang publik fisik, seperti stasiun atau lapangan golf tadi. Bahaya ini menjadi eksponensial ketika teknologi hukum 3.0 mulai mengambil alih sistem peradilan itu sendiri. Mengambil alih pengadilan. Iya, kita sekarang mulai melihat tren otomatisasi keadilan di mana algoritma dan kecerdasan buatan atau AI perlahan mulai menggantikan fungsi pertimbangan seorang hakim manusia. Wah, ini langsung mengingatkan saya pada bagian buku yang membahas kasus nyata di Amerika Serikat, kasus Wisconsin melawan Loomis. Ini sangat membuka mata tentang betapa rawannya mendelegasikan keadilan pada mesin. Bisa diceritakan detail kasusnya? Tentu. Jadi untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan ada seorang pria bernama Loomis. Dia adalah terdakwa yang ditangkap karena mengemudikan mobil yang sebelumnya digunakan dalam sebuah insiden penembakan. Saat proses persidangan di pengadilan Wisconsin, hakim menggunakan sebuah perangkat lunak kecerdasan buatan komersial bernama Kompas. Kompas ini perangkat lunak penilai risiko, kan? Benar. Fungsi Kompas ini adalah menilai resiko residivis. Artinya, sistem ini memprediksi seberapa besar kemungkinan matematis bahwa si terdakwa ini akan mengulangi kejahatan serupa di masa depan jika dia dibebaskan. AI ini menyedot berbagai data, memprosesnya, dan mengeluarkan skor risiko tinggi untuk Loomis. Dan berdasarkan skor dari layar komputer tersebut, hakim memutuskan untuk menolak memberikan hukuman percobaan dan memvonisnya dengan hukuman penjara yang keras. Dan ada masalah fundamental dengan sistem seperti Kompas ini. Sistem ini beroperasi sebagai sebuah kotak hitam. Sifat dari teknologi ini adalah hak milik perusahaan swasta. Artinya, kode algoritmanya dirahasiakan sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang dalam pengadilan pidana. Terdakwa, pengacara pembela, dan bahkan hakim yang menjatuhkan vonis sekalipun tidak benar-benar tahu bagaimana tepatnya AI tersebut menimbang berbagai data untuk menghasilkan skor tersebut. Apa bobot untuk usia? Apa bobot untuk riwayat pendidikan? Tidak ada transparansi. Tunggu sebentar. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah algoritma AI itu didesain murni berbasis data?
Dibandingkan dengan hakim manusia yang mungkin sedang lelah, atau lapar sebelum jam makan siang, atau punya bias personal tanpa disadari, bukankah keputusan matematika dari AI sebenarnya jauh lebih objektif? Mengapa ini dianggap sebagai ancaman yang menakutkan? Kita ini kan tidak memihak, tapi argumen efisiensi ini masuk akal juga. Itu pemikiran yang wajar dan sering menjadi argumen utama pendukung hukum 3.0. Tapi data yang dipelajari AI tidak turun dari langit yang bersih. Data itu diambil dari sejarah penegakan hukum manusia yang penuh dengan prasangka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sistem seperti ini seringkali secara tidak proporsional memberikan skor resiko tinggi kepada kelompok minoritas rasial karena data historis penangkapan polisi memang sudah bias sejak awal. Jadi AI-nya menyerap bias kita. AI tersebut bukan menghilangkan bias, ia hanya menyembunyikannya di balik lapisan matematik yang terlihat objektif. Ketika manusia dikeluarkan dari lingkaran pengambilan keputusan, atau istilahnya human out of the loop, kita kehilangan empati, diskresi, dan kemampuan untuk melihat konteks unik dari seorang individu. Itu menakutkan sekali. Itulah sebabnya, penulis menyoroti bagaimana di Eropa, melalui regulasi privasi data yang dikenal sebagai GDPR, tepatnya di pasal 22, ada perlawanan terhadap tren ini. GDPR pasal 22 pada dasarnya adalah aturan yang menjamin hak asasi warga untuk menuntut adanya campur tangan atau tinjauan dari manusia sungguhan. Aturan ini menegaskan bahwa nasib manusia tidak boleh sepenuhnya diputus oleh mesin otomatis. Jadi kalau bank menolak kredit saya pakai AI, saya berhak minta pegawai manusia untuk meninjaunya ulang? Tepat sekali. Tapi masalah psikologisnya tetap ada. Jika sebuah sistem AI yang dibeli mahal oleh negara dianggap sangat akurat dan efisien, seberapa berani seorang hakim manusia untuk mengetukkan palunya dan membantah rekomendasi skor dari mesin tersebut? Manusia perlahan akan patuh pada mesin. Jadi apa arti dari semua ini? Kita sepertinya sedang berlari kencang menuju masa depan di mana kode teknis mendikte secara kaku apa yang bisa kita lakukan. Ruang kebebasan praktis dan moral kita menyusut tajam dan bahkan nasib seseorang di ruang sidang mulai diotomatisasi oleh algoritma tak berwajah. Ya, lintasannya terlihat seperti itu. Jika pergerakan menuju hukum 3.0 ini memang realitas yang tidak bisa dihindari karena ya terlalu efisien dan menguntungkan untuk ditolak, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memastikan bahwa sistem ini tetap sah secara etika, adil, dan tidak berujung pada penindasan gaya baru? Untungnya, Brownsworth tidak hanya memberikan kritik. Beliau mensintesis sebuah kerangka solusi yang sangat komprehensif di dalam bukunya. Beliau mengusulkan bahwa agar penerapan teknologi baru apapun dalam era hukum 3.0 ini sah dan berhak diterapkan pada masyarakat, teknologi itu harus melewati sistem penyaringan berlapis. Beliau menyebutnya sebagai 3 lisensi atau the triple license. Jika gagal di salah satu lapisan saja, teknologi itu harus ditolak. Oke, mari kita bedah ketiganya. Karena ini sepertinya adalah fondasi masa depan kita. Mari kita mulai dari lapisan paling dasar. Yang pertama adalah lisensi bersama atau commons license. Bagaimana cara kerjanya di dunia nyata? Lisensi bersama ini adalah fondasi yang paling mutlak, absolut, dan tidak bisa dinegosiasikan dengan alasan efisiensi apapun. Konsepnya begini, sebuah teknologi tidak boleh diterapkan jika penerapannya merusak kondisi dasar yang memungkinkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Merusak kondisi eksistensi kita. Contohnya seperti apa? Ini mencakup perusakan ekosistem alam yang ekstrim, atau yang lebih relevan dengan teknologi, perusakan terhadap agensi dan kesadaran diri manusia. Coba bayangkan sebuah teknologi antarmuka otak komputer masa depan yang diklaim bisa mendeteksi niat berbuat jahat langsung dari gelombang otak Anda sebelum Anda bertindak. Seperti film fiksi ilmiah? Ya, teknologi pengawasan masif yang bisa membaca pikiran seperti ini akan menghancurkan privasi mental secara total. Ini menghapus kemampuan kita untuk membentuk identitas kita sendiri tanpa campur tangan luar. Jika teknologi itu menghancurkan fondasi agensi kemanusiaan kita, ia otomatis gagal di lisensi bersama ini. Ia tidak boleh diciptakan, titik. Sangat masuk akal, itu benteng pertahanan pertama kita. Lalu, kalau teknologi itu dirasa tidak mengancam fondasi eksistensi manusia dan lolos ke tingkat kedua, kita berhadapan dengan lisensi komunitas atau community license. Ini sepertinya lebih bersifat lokal ya? Betul sekali. Setelah lolos syarat mutlak pertama, teknologi tersebut harus diukur kelayakannya terhadap nilai-nilai inti dari komunitas atau negara tempat ia akan diterapkan. Setiap negara atau budaya memiliki apa yang disebut identitas konstitusional dan moral yang berbeda-beda. Jadi harus menyesuaikan dengan masyarakat lokal. Ya,
Teknologi ini harus menghormati komitmen komunitas tersebut terhadap martabat manusia dan sejarah mereka. Sebagai contoh, mari kita kembali ke algoritma peradilan otomatis tadi. Jika sebuah negara menjunjung tinggi hak konstitusional bahwa setiap warga negaranya berhak dinilai perilakunya oleh sesama manusia, Bahwa martabat manusia mengharuskan kita dihakimi oleh manusia yang memiliki hati nurani, bukan deretan kode. tepat. Maka teknologi AI peradilan yang sepenuhnya tanpa pengawasan manusia tidak akan pernah mendapatkan lisensi komunitas di negara tersebut, sehebat apapun tingkat akurasinya dalam memprediksi kejahatan. Dan jika ia berhasil lolos uji nilai-nilai komunitas tersebut, barulah teknologi itu masuk ke tingkat ketiga, yaitu lisensi sosial atau social license. Kalau saya tidak salah tangkap, disinilah perdebatan publik sehari-hari seperti yang biasa kita lihat di berita, benar-benar terjadi. Benar. Lisensi sosial ini adalah tingkat yang paling dinamis. Disinilah kita, sebagai warga masyarakat, merespon inovasi dan mencari keseimbangan yang wajar melalui perdebatan publik. Misalnya, saat kita sedang berdebat tentang algoritma moderasi otomatis di media sosial. Kita sering melihat perdebatan itu di lini masa kita sendiri. Ya, kita harus menyeimbangkan antara kebukuran melindungi masyarakat dari ujaran kebencian secara cepat dengan hak kebebasan berekspresi pengguna, sambil juga mempertimbangkan beban operasional bagi perusahaan teknologi. Karena teknologi terus berkembang, lisensi sosial ini harus terus diperbarui. Ia menuntut transparansi dari perusahaan dan menuntut partisipasi aktif dari Anda, publik, untuk mendiskusikan pengorbanan apa yang rela kita berikan. Jadi, jika sebuah teknologi pengaturan gagal memenuhi ketiga lapis lisensi ini, teknologi tersebut pada dasarnya tidak memiliki keabsahan untuk mengatur hidup kita. Ini sebuah kerangka kerja yang sangat kuat dan praktis. Kita tidak sekedar menolak teknologi secara buta, tapi kita menuntut akuntabilitas dari para arsiteknya. Ini memunculkan pertanyaan penting. Selama berabad-abad, konsep supremasi hukum, atau yang biasa kita kenal sebagai the rule of law, dirancang sedemikian rupa dengan satu tujuan. Untuk membatasi kekuasaan tirani dari atas. Ya, entah itu kekuasaan sewenang-wenang seorang raja tiran, kediktatoran pemerintah, atau arogansi kepolisian. Namun saat ini, di era hukum 3.0, bahaya terbesar mungkin tidak lagi datang dari istana atau gedung parlemen. Kita harus menciptakan ulang dan mendefinisikan ulang supremasi hukum ini. Menarik sekali. Jadi arah pengawasannya harus diubah. Betul. Aturan hukum tidak boleh lagi hanya menatap ke arah lembaga negara. Ia sekarang harus memiliki gigi untuk mengendalikan, mengaudit, dan membatasi para pembuat kode, arsitek sistem, dan perusahaan multinasional raksasa yang secara harfiah sedang menyusun ulang lingkungan digital dan fisik kehidupan kita. Merekalah pada kenyataannya regulator baru kita saat ini. Diskusi yang sangat padat dan membuka wawasan. Kita telah menempuh perjalanan intelektual yang luar biasa hari ini. Kita memulainya dengan melihat bagaimana kita bertransisi dari era hukum 1.0 yang lambat, yang terlalu bertumpu pada presiden hakim, tumpukan kertas undang-undang dan tradisi. Lalu kita melihat transisi menuju hukum 2.0 yang digerakkan secara pragmatis oleh kebijakan publik dan instrumen manajemen risiko. Dan perjalanannya tidak berhenti di situ. Benar, hingga akhirnya kita mendapati diri kita tiba di era hukum 3.0, sebuah tatanan di mana arsitektur fisik, sensor, algoritma kecerdasan buatan, dan lingkungan digital kitalah yang secara aktif memaksa kita untuk patuh. Dan itu seringkali dilakukan dengan merampas kemampuan kita untuk memilih demi ilusi keamanan dan efisiensi absolut. Dan harus kita sadari, transisi diam-diam ini membawa tantangan yang tidak pernah dibayangkan oleh perumus hukum generasi sebelumnya. Dalam pencarian kita akan efisiensi, kita mulai menyerahkan sebagian demi sebagian dari kebebasan praktis dan moral kita. Kita menukar agensi kita untuk mendapatkan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Namun, tanpa kita sadari, dalam proses pertukaran tersebut, kita mungkin perlahan-lahan mengorbankan esensi mendasar dari apa yang membuat kita menjadi manusia yang memiliki pilihan. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan ini, dengan satu pemikiran provokatif yang secara brilian diangkat oleh penulis di akhir bukunya. Jadikan ini murni sebagai bahan renungan Anda di sisa hari ini. Anda pasti tahu kisah sejarah Rosa Parks. Pada pertengahan tahun 1950-an di Amerika Serikat, Rosa Parks melakukan sebuah aksi protes
yang mengubah jalannya sejarah hak asasi manusia. Sipil dengan secara sadar melanggar aturan kota dan menolak pindah dari kursi bus yang saat itu secara diskriminatif dikhususkan hanya untuk warga kulit putih. Keberaniannya untuk melanggar aturan yang tidak adil tersebut memicu pergerakan hak-hak sipil berskala nasional. Keberanian yang luar biasa. Sekarang coba Anda pikirkan skenario ini. Bagaimana jika bus yang dinaiki Rosa Parks hari itu sudah hidup dan beroperasi sepenuhnya di bawah rezim hukum 3.0? Bayangkan jika bus tersebut sudah dilengkapi dengan teknologi kamera pengenal wajah tingkat lanjut di pintunya, dan kursi-kursi pintar yang secara otomatis mengunci diri dan mendeteksi profil penumpang. Maka sistem akan merespons dengan seketika. Jika sistem mendeteksi Anda mencoba duduk di area yang tidak diizinkan oleh program, kursi itu melipat secara otomatis atau memancarkan alarm peringatan yang memekakkan telinga. Dalam bis berteknologi hukum 3.0 ini, Rosa Parks bahkan tidak akan pernah bisa mencapai apalagi menduduki kursi tersebut sama sekali. Sistem mencegah pelanggaran terjadi sejak awal. Pelanggaran itu menjadi tidak mungkin secara fisik. Ya, jika teknologi hukum 3.0 di masa depan terus mendesain lingkungan kita sedemikian rupa, sehingga kita secara fisik dan teknis sama sekali tidak mungkin lagi melanggar aturan, bukankah itu berarti kita juga kehilangan ruang fisik untuk memprotes aturan yang diskriminatif dan menindas? Keberanian moral selalu membutuhkan ruang sempit dan kesempatan untuk melakukan pembangkangan sivil. Pertanyaannya untuk Anda, apakah efisiensi sistem tanpa celah dan keamanan absolut benar-benar sepadan jika bayarannya adalah hilangnya kebebasan kita untuk memberontak demi kebenaran? Sebuah pertanyaan yang sangat berat, namun wajib kita renungkan bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami, meluangkan waktu Anda untuk menyelam lebih dalam dan mengurai masa depan hukum, tata kelola teknologi, dan batas-batas kemanusiaan kita. Teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti berpikir kritis tentang dunia di sekitar Anda. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.